Baik, selamat siang kepada para hadirin yang telah menghadiri acara webinar join antara Zero dengan HR Easily pada siang hari ini jam 2 waktu Jakarta ataupun jam 3 buat mereka yang berada di Indonesia bagian tengah. Perkenalkan, nama saya Ari Raharjo selaku Partner Development Lead dari Zero. Bersama saya pada siang hari ini adalah Account Manager untuk Indonesia dari Zero, Ibu Asrina Rohman, dan dari ekosistem partner kami HR Easily, Mr. Bhavesh. Mr. Bhavesh Babani. So nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana Zero dan HR Easily berintegrasi untuk melancarkan bisnis dan juga proses pelaporan untuk klien-klien Anda dan juga untuk membantu Anda dalam mengefisienkan kerja dari payroll dan accounting. Langsung saja saya memulai sesi pada siang hari ini dengan membuka presentasinya tentang cloud accounting terlebih dahulu. Presentasi yang akan saya bawakan pertama adalah berjudul What is Cloud Accounting and How it Benefits Your Business. Nanti saya dan Asrina akan membawa Anda ke dalam sebuah journey di mana bagaimana cloud accounting itu Anda bisa memahami tentang cloud accounting, workflow-nya seperti apa, benefit-nya apa, dan bagaimana Anda bisa dari sisi accounting firm bisa berpartisipasi atau bisa mengikuti journey ini ataupun memanfaatkan opportunity ini untuk kedepannya bisa menjadi Zero Partner. Dan juga sebelum saya memulai, saya ingin menanyakan terlebih dahulu dalam polling ini, apakah Anda, para hadirin, bisa melihat screen yang saya share dan juga bisa mendengar suara saya dengan jelas. Mohon dibantu. Baik, terima kasih sudah mengisikan polling yang saya sampaikan. Jadi hampir semua dari Anda yang mengisi poll bisa mendengar suara saya dan bisa melihat screen yang saya sampaikan dengan jelas. Oke, nanti untuk sesi selama presentasi, bila memang ada yang ingin ditanyakan atau dari slide tersebut ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami persilahkan Anda untuk mengisi Q&A box yang ada di bawah layar Anda. Namun nanti kalau misalnya memang ingin menunggu sampai terakhir juga boleh, kita akan membuka sesi tanya jawab, ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya langsung pengen tanya nih, langsung aja disampaikan di Q&A box, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat dan bahas bersama-sama pada akhir presentasi. Oke. Berikutnya adalah agenda dari presentasi di Zero. Jadi kita akan membahas tentang cloud accounting, kemudian juga tentang perkenalan Zero dan sedikit demo dari Zero, kemudian juga benefit dari partnership ini. Mungkin pertanyaan pertama yang paling sering saya dengar adalah cloud accounting atau cloud itu apa sih? Jadi sebagai contoh mungkin kita bisa ambil dari aplikasi WhatsApp ya, yang saya percaya sangat populer di Indonesia. Jadi kalau mau lihat definisi cloud itu sendiri apa bisa dilihat di slide ini. Tapi kalau sebagai contoh yang mungkin lebih mudah dipahami adalah dari sisi aplikasi WhatsApp. Sebagai contoh, waktu itu kita biasa menggunakan HP yang masih 2G katakanlah, itu masih menggunakan SMS ya. Tapi sekarang kita jarang sekali menggunakan SMS dan sekarang menggunakan WhatsApp. Nah, itulah contoh cloud versus desktop. Jadi kalau misalnya suatu ketika HP-nya terselip atau lupa, wah isi SMS-nya hilang semua, nggak bisa recover, nggak bisa dilihat ulang. Tapi kalau suatu ketika HP Anda misalnya katakanlah terselip ataupun tidak bisa ditemukan, katakanlah itu Anda beli HP baru, bikin WhatsApp account yang sama, itu pesan-pesan yang lama masih akan ada. Jadi masih bisa dilihat, masih bisa di-recovery.
Jadi itulah contohnya cloud, di mana Anda bisa mengakses informasi-informasi yang tersimpan di dalamnya, di dalam device ataupun gadget apapun, sifatnya daring, dan itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Mungkin untuk memberikan contoh yang lebih berhubungan dengan profesi akuntansi, ya. Jadi kalau Anda menggunakan accounting desktop atau desktop accounting software, katakanlah, dan karena satu dan lain hal Anda tidak bisa kembali ke kantor Anda, jadi apa yang akan terjadi? Biasanya Anda akan meminta klien Anda untuk menunggu, dan terkadang alternatif lain adalah Anda harus open up a VPN communication, yang itu biasanya sangat riskan dan cukup banyak yang harus dikerjakan, ya. Jadi memakan waktu yang lama. Dan bagaimana solusi yang sebenarnya lebih efektif dan efisien? Yaitu menggunakan online cloud teknologi. Jadi dengan menggunakan online cloud teknologi ini, Anda bisa menggunakan Anda bisa tiba-tiba ada hang sedikit, maaf. Bisa mengakses informasi yang Anda gunakan kapan saja dan di mana saja. Oke, ini mohon maaf ada sedikit salah technical glitch, saya harus stop share sebentar, maaf, internetnya agak ini hang, mohon maaf. Ya, mohon maaf, saya sudah kembali online lagi, dan Anda masih bisa lihat screen saya? Oke, terima kasih, Azrina. Ya. Oke, jadi solusi yang paling efektif dan paling mudah kalau misalnya suatu ketika Anda tidak bisa kembali ke kantor karena satu dan lain hal, maka yang paling efektif adalah menggunakan cloud, jadi Anda bisa mengakses informasi tersebut di mana saja dan kapan saja. Begitu juga dengan banyak sharing dari firma akuntansi yang sudah menjadi zero partner, di mana pada waktu PSBB ataupun lockdown itu mereka memang masih mengalami disruption, tapi itu sangat-sangat minimal karena semua data dan semua jalur komunikasi dengan para pelanggan mereka itu sudah melalui cloud. Ya. Kemudian pertanyaan yang sering saya dengar tentang cloud itu adalah security-nya. Ya, dan sebenarnya kalau kita bicara soal security, data-data ataupun informasi Anda itu sebenarnya lebih aman disimpan di dalam cloud daripada di dalam server ataupun komputer desktop Anda sendiri. In this case, dalam hal ini Xero, kita adalah perusahaan penyedia cloud accounting global yang sudah terdaftar di Australia Stock Exchange. Dan untuk itu kita menempatkan security atau internet security sebagai prioritas utama kami, di mana kami sudah menginvestasikan sebesar lebih dari 40 juta US dollar hanya untuk internet security. Kemudian data-datanya itu kita host di AWS atau Amazon Web Services, dan juga telah diaudit oleh third party yaitu Big Four. Salah satu Big Four yaitu Ernst & Young dan juga Certified. Segala hal ini sudah kita lakukan, termasuk diantaranya physical security dan firewall. Namun ada satu yang kita minta partisipasi dari Anda sekalian sebagai pengguna Xero, yaitu untuk melakukan atau mengaplikasikan two-step authentication. Jadi ini seperti contoh misalnya kalau Anda mau login ke internet banking, jadi Anda bisa menggunakan two-step authentication ini sebagai salah satu tambahan layer atau tambahan security.
Nah, tadi saya menyebutkan tentang cloud accounting, kemudian security di dalam cloud, dan dalam contoh kasusnya Zero. Kemudian saya ingin memperkenalkan siapa sih Zero itu. Jadi untuk yang belum pernah mengenal, jadi Zero itu dimulai pada tahun 2006 didirikan pada tahun 2006 di Selandia Baru oleh chairman kami Rod Drury yang mana beliau punya vision bahwa accounting itu akan kedepannya akan bersifat online, digital, dan juga akan lebih istilahnya fun by going fully cloud ya. Jadi sepenuhnya dilakukan di dalam dunia cloud, atau istilahnya kalau di Indonesia sekarang ceritanya daring ya. Jadi kemudian saya sering juga mendengar pertanyaan, masih Zero ini punya versi desktop atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi kita fully cloud, tidak ada desktop background ataupun version. Dan ternyata responnya sangat-sangat bagus, bahwa dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, statistik ini bisa kami jabarkan ke Bapak dan Ibu bahwa kami sudah digunakan di lebih dari 180 negara dan dipercaya oleh 100.000 lebih dari 100.000 penyedia jasa accounting dan bookkeeping. Dan untuk dari sisi customer pun secara global kita sudah dipercaya oleh lebih dari 2,3 juta perusahaan. Jadi di sini subscribers ini bukan mengacu kepada orang per orang, tetapi kepada perusahaan. Dan berita terakhir adalah yang disampaikan oleh CEO kami selama masa COVID. Ini Anda ingin tahu, oh selama masa COVID ini kalau mau berpartner dengan Zero itu bagaimana sih keadaan Zero? Nah, sangat-sangat positif bahwa selama COVID period ini pun dari mulai bulan April sampai bulan Juni, total subscriber kita tuh bertambah sebesar 96.000 customer. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebenarnya opportunity ataupun kesempatannya itu kesempatan itu sebenarnya semakin besar di dalam situasi seperti ini. Karena orang sudah semakin banyak yang kerja dari rumah ataupun remote working. Kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya Zero itu bisa membantu perusahaan ataupun firma akuntansi. Yang pertama saya mau membawa dulu kepada proses pembuatan laporan keuangan yang sebelumnya yang menggunakan desktop ataupun spreadsheet umumnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekarang atau Anda sekarang sebagai accountant ataupun pemilik firma akuntansi harus mengumpulkan informasi-informasi dari bank statement-nya klien Anda, kemudian juga informasi dari supplier dan customer dalam bentuk hard copy. Kemudian harus ada yang ngumpulin, masukin ke desktop, rekonsiliasi, dan sebagainya. Itu kadang-kadang prosesnya membutuhkan lebih dari 2 orang dan waktunya lama. Bisa Anda bayangkan, kalau misalnya financial report itu kemudian ada kesalahan, Anda harus mencari tahu, oh, siapa sih yang melakukan kesalahan? Waktunya akan makan lebih lama lagi. Jadi bagaimana Zero bisa membantu untuk menghemat waktu Anda dan membantu Anda untuk mengefisienkan waktu, menghasilkan laporan keuangan? Jawabannya ada di slide berikut ini. Jadi kita melakukan simplifikasi proses. Ya, jadi prosesnya kita buat lebih simple. Jadi di mana bila Anda sebagai accounting penyedia jasa akuntansi menganjurkan Zero kepada customer Anda atau klien Anda, maka klien Anda bisa menggunakan kapabilitas invoicing dan billing di dalam Zero untuk menangkap informasi tentang supplier dan customer. Jadi tinggal dimasukin di Zero, kemudian itu nanti akan otomatis terekam di dalam jurnalnya. Bank feed, kemudian bank, dari sisi bank, informasi bank sendiri, kalau untuk di Indonesia memang harus masih diimport ke dalam Zero, masih prosesnya agak sedikit manual, tetapi nanti setelah informasi bank itu masuk ke dalam Zero dan di matching dengan informasi supplier dan customer, itu nanti bank reconciliation-nya akan matching-nya akan otomatis, kemudian bank reconciliation-nya akan lebih save time juga. Dan nanti setelah rekonsiliasi, proses pembuatan laporan keuangan itu juga otomatis, karena setelah rekon kita langsung masukkan ke dalam ledger. Jadi prosesnya seperti yang disebutkan di yang paling kanan itu adalah otomatis dan menghasilkan report yang high integrity.
Kemudian next langsung kita lihat saja software demo tentang Zero. Jadi saya akan langsung tunjukkan tentang Zero ini sendiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini saya langsung masuk dulu aja. Kalau Bapak dan Ibu lihat dari sini, Zero sebagai cloud accounting software, kalau kita masuk ke website, cukup masuk ke website, tidak perlu melakukan pembelian CD. Bayang waktu itu masih kita sistemnya pakai desktop ya. Harus beli CD, kemudian dari CD-nya harus dilihat spesifikasi komputernya. Spesifikasinya itu kompatibel apa enggak dengan spesifikasi komputer yang Bapak atau Ibu miliki itu kompatibel atau enggak dengan yang diminta oleh softwarenya. Kalau enggak, berarti Anda harus melakukan pembelian hardware lagi. Kebayang, itu another investment atau investasi yang lebih tinggi lagi. Kalau dengan cloud, cukup Anda punya internet connection dan browser yang bagus. Dengan koneksi internet dan browser, Anda bisa menggunakan device atau peralatan apapun yang Anda miliki saat ini. Cukup login ke Zero. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa lihat login saya akan membawa saya kepada yang namanya Zero Partner Portal atau Zero HQ. Jadi ini adalah untuk memanage staff dan klien. Jadi bukan untuk mengerjakan accounting-nya. Saya nggak akan berbicara terlalu banyak di sini karena nanti begitu Bapak dan Ibu menjadi partner, kita akan ada sesi khusus untuk go through semuanya ini. Kemudian saya mau langsung saja masuk ke demo company. Jadi sebagai Zero Partner, benefit yang pertama adalah, saya bisa langsung tunjukkan aja, nanti semua partner akan mendapatkan Zero HQ ini. Kemudian juga dari Zero Partner, kalau Anda melihat di sini ada kayak nama perusahaan akuntansi dan Go to Zero. Nah ini semua Zero Partner nanti akan mendapatkan free Zero subscription untuk internal bookkeeping Anda. Dan juga nanti Anda bisa mengakses demo company, di mana ini merupakan satu set Zero kayak organisasi dalam Zero yang sudah ada datanya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk demo ataupun untuk training ataupun untuk mencoba-coba satu fungsi. Dan demo company ini bisa dimainkan sedemikian rupa, nanti kalau sudah selesai, tinggal di reset, itu akan nanti kembali ke settingan awalnya. Oke, sambil jalan, kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan masukkan ke Q&A box saja. Jadi dari Zero sendiri kita bisa, kalau Bapak Ibu dan belum pernah melihat, ini adalah tampilan awal, tampilan utama dari Zero, dashboard-nya seperti ini. Jadi terkadang masih ada yang menanyakan ataupun bingung dari si partner, apa sih bedanya Zero HQ dengan Zero? Nah itu tadi pertama saya sudah sebutkan kalau Zero HQ tidak ada accounting work, jadi purely hanya untuk manage staff dan klien. Nah kalau Zero itu disinilah letak mulainya kerja accounting. Ya. Dan bedanya yang lain lagi yang kelihatan adalah dari warnanya. Jadi kalau Bapak Ibu login kemudian nggak bingung nih, lupa, oh di mana ya saya, di Zero HQ apa di Zero, tinggal dilihat warnanya. Kalau warnanya biru seperti ini berarti Bapak dan Ibu ada di Zero, di cloud accounting software-nya. Oke. Kemudian ini di dalam dashboard ini sendiri Bapak Ibu bisa melihat informasi yang Bapak Ibu butuhkan untuk menunjukkan kepada klien kondisi kesehatan keuangan mereka. Karena di dalam dashboard ini bisa kita lihat jumlah saldo rekening bank mereka berapa, aliran keluar masuk kas, kemudian ini kalau istilah accounting saya biasanya menjabarkan sebagai AR dan AP atau account receivable dan account payable. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat bahasa Inggrisnya pun bukan bahasa Inggris dalam istilah akuntansi, tetapi bahasa Inggris yang awam. Jadi klien klien Bapak Ibu yang tidak memiliki background atau latar belakang akuntansi itu bisa langsung sebenarnya dengan mudah memahami kotak-kotak ini maksudnya apa. Nah,
Dan itu akan juga memangkas waktu, nanti kalau meeting nggak usah menjelaskan lagi ini apa. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu menjelaskan memberikan akses kepada klien, dan klien sudah mendownload app-nya di dalam mobile phone mereka, itu mereka bisa langsung lihat di situ juga dashboard ini. Jadi nggak perlu harus nelpon Bapak dan Ibu, Pak tolong tanya dong saldo saya sekarang berapa, misalnya ya, bagaimana kondisi penjualan saya saat ini, apakah penjualan lebih banyak dari pengeluaran, nggak perlu nelpon Bapak dan Ibu sekalian, cukup lihat di HP, kemudian kondisi kok penjualan saya menurun ya, atau ternyata di bank account saya saldonya berkurang misalnya. Dan kemudian untuk dari sisi fitur lain yang kita bisa tunjukkan sekarang, biasanya sekarang kalau di situasi PSBB sekarang ini yang mungkin sulit adalah untuk transfer data. Jadi misalnya dari klien mau submit atau menyampaikan statement-statement ke Anda, biasanya dulu seringnya ketemu atau harus ke kantor, ngambil hard copy-nya. Nah, sekarang mungkin karena PSBB jadi harus scan, masukin email. Atau kalau nggak email, kadang-kadang hasil scan-scanannya harus dimasukkan ke file storage ya, cloud file storage seperti misalnya Dropbox misalnya. Nah, itu kan sebenarnya solusi awal yang cukup bagus, tetapi kalau bayangkan kalau Anda punya klien sebanyak 100 dan tiba-tiba 100-100-nya harus ngirim email ke Anda, atau Anda sudah harus membayar Dropbox karena kapasitasnya besar. Nah, kalau Anda mengajukan Zero ke klien, untuk fasilitas pengiriman file itu bisa langsung menggunakan file di dalam Zero. Jadi ini bayangkan ini saya adalah klien Anda, saya tinggal kirimkan dari desktop saya. Kalau saya kirimkan ini, nah ini dari desktop saya, katakanlah saya adalah klien Anda dan Anda bilang, Ari tolong kirimkan statement-statement Anda. Nah ini dengan saya masukkan dari desktop menuju ke Zero, Anda bisa langsung lihat, dan yang lebih hebat lagi Anda bisa langsung gunakan ini untuk menjadi referensi, baik itu dari bill, invoice, spend money, ataupun receive money. Ya. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi Anda untuk melakukan pemindahan file dari customer kepada Anda. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi saya sebutkan tentang rekonsiliasi bank. Jadi setelah Anda dapatkan file dari customer, masukin bikin invoice, bikin bill, kemudian juga masukin bank statement. Oke, tadi saya menyebutkan import bank statement ya. Kalau di Indonesia memang masih harus melakukan import bank statement, kita klik ini. Jadi nanti di sini ada download a CSV template, itu yang saya menganjurkan biasanya kepada partner-partner baru untuk mendownload ini CSV template di dalam komputer Anda. Jadi begitu klien menyampaikan bank statement mereka, Anda tinggal either copy paste atau melakukan entry. Nanti setelah entry tinggal di save kemudian diimport. Dan kalau setelah selesai diimport, kemudian data-data nanti sudah dimasukkan ke transaksinya, sudah direkam ke Zero, kita coba lihat di bank reconciliation ada apa aja. Nah, jadi data-data yang Bapak dan Ibu input ke dalam Zero, misalnya tadi filenya sudah di-input, kemudian dijadikan sebagai referensi bill, itu nanti akan muncul di sebelah kanan, yaitu transaksi yang sudah terekam di dalam Zero. Dan informasi yang Bapak Ibu masukkan dengan import bank statement akan ada di sebelah kiri, yaitu review your bank statement lines di sini. Dan kalau tadi saya menyampaikan bahwa dengan desktop biasanya Bapak Ibu harus melakukan pengecekan manual, di mana biasanya itu statementnya bisa sampai puluhan ataupun ratusan halaman.
jurnalnya bisa ratusan halaman. Nah, di sini kita sudah membantu baik itu accounting firm maupun customer dengan mengotomatiskan pencocokannya. Jadi bagaimana kami mencocokkan adalah dengan melihat nominal, jumlah transaksi, nama perusahaan, nomor referensi, dan juga in some cases tanggal. Dan kalau sudah cocok ini, itu kita akan melihat warnanya berubah menjadi hijau, tinggal klik OK, dan itu sudah terrekonsiliasi. Ya. Itu bagaimana kita membantu untuk memudahkan atau menghemat waktu dalam sisi transaksi. Kemudian ada feature lain, misalnya Bapak dan Ibu, hari ini ada deadline, tapi masih banyak nih transaksi yang belum terrekonsiliasi. Itu kita ada feature yang lain namanya cash coding. Jadi ini adalah untuk menyampaikan, untuk menghemat waktu dari rekonsiliasi, misalnya ini ada 5 transaksi yang sama dari Center City Parking. Jadi bagaimana biar kita bisa merekonsiliasi secara cepat, kalau ini misalnya masuk ke account yang sama, jadi kita tinggal klik sini aja. Satu kali ketik semuanya sudah termasuk. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan satu kali pengetikan dan klik, 5 transaksi sudah terrekonsiliasi. Nah, nanti kemudian hasil rekonsiliasi bank ini masuk kemana, kita bisa lihat di daftar reports yang ada di Xero. Jadi ini adalah library dari Xero reports yang ada yang Bapak Ibu bisa gunakan, dan umumnya yang dilihat oleh customer adalah di balance sheet, profit and loss, dan juga account transaction. Ya. Memang akan nanti banyak sekali modul-modul dari Xero, namun untuk waktu jadi saya hanya membahas sampai sekian saja. Saya sarankan nanti Bapak Ibu juga bisa create free Xero trial kalau memang tertarik, dan juga mengakses demo company supaya Bapak dan Ibu bisa menggunakan Xero atau mencoba mengaplikasikan Xero software. Kemudian saya kembali ke presentasi slide-nya yang akan disampaikan oleh kolega saya, Azrina. Oke, terima kasih Ari. Terima kasih Ari. So, selamat siang semua. Saya Azrina, Xero Account Manager untuk Indonesia. Jadi di sini di Xero kita ada koneksi dengan lebih dari 800 aplikasi di app marketplace seperti Shopify, PayPal, Hubdoc, dan sebagainya. Jadi di sinilah Anda dapat mengintegrasikan dengan pelbagai aplikasi yang berdasarkan keperluan klien Anda. Jadi misalnya HR Easily bisa membantu Anda untuk mengotomatiskan payroll, dan Bhavesh akan terangkan lebih lanjut di presentasinya nanti. Next. Ya, jadi pricing modelnya agak mudah ya. Di sini ada 2 paket business edition yang di kiri itu. Yang pertama ya, jika Anda ingin menggunakan lebih dari 1 mata wang atau currency selain daripada rupiah seperti US dollar katakan, pilih yang premium, iaitu harganya 40 US dollar setiap bulan. Tapi jika mau 1 currency saja, pilih saja standard iaitu 30 USD setiap bulan. Jadi kalau ingin menggunakan rupiah saja, standard business plan cukupi. Next, sorry. Ari, next. Jadi di Xero ada partner program, iaitu gratis ya untuk firma akuntansi atau bookkeeping, pembukuan. Seperti ada beberapa manfaat atau keuntungan sebagai Xero partner seperti berikut. So the first one, setiap firma akan dapat 1 practice account tanpa apa-apa bayaran, jadi ini gratis. Dan partner discount yang kami ada hingga 30%. Dia tergantung pada tingkatan Anda sebagai partner. And then last one iaitu daftarkan firma Anda di Xero Advisor Directory yang bisa dilihat oleh calon prospek atau klien yang lain. Next, sorry. Okay.
Jadi slide ini menunjukkan tingkatan zero partner atau partner tiers ya. Jadi artinya semakin tinggi Anda melangkah, semakin banyak keuntungan, manfaat atau benefits yang Anda dapat sebagai partner. Jadi kami ada partner bermulai dari partner, kemudian bronze partner, silver partner, gold partner dan juga paling yang tertinggi adalah platinum partner. Okay, Ari next. Okay, jadi bagaimana cara untuk menjadi zero partner? Cara termudah adalah dengan membeli 2 subscription atau langganan untuk klien anda. Tetapi ada cara yang kedua iaitu expressway ke bronze partner, iaitu dengan membeli 13 langganan untuk klien anda dan secara otomatis anda akan mendapatkan partner discount sebesar 15% untuk setiap business edition dan juga listing mendaftarkan praktis anda di Zero Advisor Directory. Jadi di sini ada apa-apa pertanyaan? Okay, next Ari. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang Zero on Air. Jadi ini pada bulan ini, tanggal 14 sehingga sampai tanggal 17 September kita akan mengadakan Zero on Air, di mana ini adalah kesempatan buat buat Anda sekalian untuk mengetahui lebih jauh tentang tentang gambaran besarnya Zero itu seperti apa dan bagaimana opportunity apa sih sebenarnya opportunity yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan dengan bergabung sebagai Zero Partner ya. Dan minggu depan ya tanggal 22 sampai 24 September kita akan ada Asia Learning Week. Jadi ini fokus untuk pengenalan Zero kepada partner, pengenalan Zero kepada customer dan topik-topik pembelajaran yang lain. Dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk Bapak dan Ibu lebih mengetahui tentang Zero dan fitur-fitur yang ada dalamnya, serta bagaimana menerjemahkan fitur-fitur tersebut untuk menjadikan benefit kepada klien Bapak dan Ibu. Oke, kemudian sebelum saya melihat pertanyaan tersebut, slide terakhir dari kami adalah special promotion untuk Anda yang menghadiri webinar hari ini. Jadi untuk setiap pembelian Zero subscription yang baru, Anda akan mendapatkan diskon 50%. Maaf ini ada typo sedikit, 50% bukan first month tapi for the first 4 months. Jadi dalam 4 bulan pertama Anda akan mendapatkan diskon 50%. Nanti bila Anda tertarik untuk mendapatkan promo code-nya, silakan type di Q&A ataupun di chat box untuk nanti kami atau Q&A aja deh di Q&A supaya nanti kami bisa menghubungi Anda dan menyampaikan promo code-nya. Mungkin dari kami dari Zero sekian dulu, bila tidak ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan di Q&A box, saya lihat saja. Oke, bagaimana skema subscription untuk klien yang memiliki beberapa anak perusahaan? Oke, Tri, kalau untuk subscription klien yang kalau anak perusahaan ini adalah entitas tersendiri, jadi mereka sebagai badan hukum tersendiri, maka mereka harus punya Zero subscription sendiri. Ya. Jadi misalnya, ambil contoh saja lah Pertamina misalnya. Pertamina ini punya anak perusahaan karena Pertamina Hulu Energi, Pertamina EP, Pertamina Retail katakanlah. Nah itu masing-masing entitas, masing-masing anak perusahaan harus punya Zero subscription sendiri. Ya. Karena mereka laporan keuangannya beda-beda dan nanti mereka masing-masing harus melaporkan ke kantor pajak secara independen. Ya. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, kita menunggu setelah sesi buffet selesai.
Untuk kesempatan berikutnya, kami serahkan kepada Bhavesh untuk menjelaskan atau mendemokan tentang bagaimana integrasi antara HR Easily dan Zero bisa membantu kerja dan Bapak Ibu. Silakan Bhavesh. Oke, terima kasih Pak Ari. Perkenalkan, saya Bhavesh dari HR Easily. Dari Pak Ari, mungkin bisa kasih akses untuk sharing screen ya, Pak? Ya, sudah, Bhavesh. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya, perkenalkan saya Bhavesh dari HR Easily Jakarta. Di sini mungkin saya presentasi sedikit ya mengenai HR Easily, gimana akan membantu bisnis Bapak dan Ibu, dan gimana kita kerjasama dengan Zero untuk accounting-nya. Pertama, HR Easily sesuai dengan namanya ya, jadi kita memang perusahaan software HR atau payroll ya di Indonesia paling gampang HRIS, di mana kita perusahaan asal Singapura, terdiri dari tahun 2015 dan sudah expand ke 8 negara so far termasuk di Indonesia, jadi kantor kami di Jakarta Pusat ya. Nah, di mana memang karena kita HR software ya atau payroll software, kebutuhan di Indonesia terutama untuk masalah payroll ya, ada potongan BPJS, kemudian ada potongan PPh 21 dan lain-lainnya. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa partner kami ya. Mungkin salah satunya ada Mazars, kemudian ada Bank UOB, di mana mereka saling membantu kita untuk tiap kali ada perubahan mengenai perpajakan atau BPJS. Karena mungkin di Indonesia ya, especially di negara kami itu banyak banget perubahan BPJS mungkin setiap 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin saat ini ada relaksasi PPh 21, atau 3 bulan lalu ada perubahan BPJS naik turun ya. Nah, karena sistem kami itu cloud-based, seperti Zero sendiri, maka semua formula itu terupdate secara otomatis. Dan untuk Bapak Ibu dari perusahaan accounting maupun untuk klien Bapak Ibu tidak usah khawatir lagi. Mungkin dari bookkeeping ya, oh iya saya harus cek hari ini apakah ada perubahan PPh 21 atau setiap bulannya. Dengan menggunakan HR Easily sendiri, Bapak Ibu bisa terjamin ya bahwa sistem kami selalu update sesuai dengan regulasi negara Indonesia sendiri. Selain kita bekerja sama dengan beberapa bank atau financial institutions, kita juga bekerja sama dengan Zero. Caranya gimana? Jadi payroll data itu akhirnya harus dikirim ke accounting software ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang masih menggunakan accounting software yang konvensional atau menggunakan desktop itu masih butuh import export yang ribet ya, banyak manual work. Nah, kalau Bapak Ibu sempat menggunakan Zero yang juga cloud accounting, payroll data dari HR Easily bisa dikirim secara one click of a button ya. Jadi nggak ada import export atau Excel file yang selalu ribet atau selalu pusing dibaca. Nah, jadi selain Singapura dan Indonesia, HR Easily juga dapat digunakan di 8 negara so far ya. Jadi yang dimaksud oleh 8 negara apa sih? Bukan kita ada kantor di sana saja ya. Jadi mungkin di Indonesia salah satu yang dimaksud oleh localization, kita mungkin aturan BPJS, kemudian ada PPh 21. Likewise di Singapura mungkin ada aturan CPF ya. Nah, di negara-negara lain pasti juga ada aturan perpajakan atau ketenagakerjaan masing-masing. Nah, misalnya Bapak Ibu memiliki klien di luar Indonesia atau Singapura, mungkin di 8 negara yang Bapak Ibu lihat di screen-nya, daripada menggunakan beberapa macam software HR, langsung saja bisa gunakan satu software aja yaitu HR Easily, dan juga dapat menggunakan Zero untuk semua accounting atau semua perusahaan Bapak Ibu. Nah, karena juga kalau kita bahas mengenai HR ya, lumayan banyak prosesnya, mulai dari rekrutmen, onboarding, kemudian ada payroll, dan lain-lainnya. Nah, dari HR Easily sendiri, apa aja sih kita cover dari pekerjaan HR ya? Selain memang main modul kita itu untuk localize payroll, kita juga accommodate untuk asal cuti ya.
atau izin, di mana karyawan mungkin traditional way of applying cuti itu masih isi kertas atau formulir, atau mungkin di Indonesia paling terkenal ya lewat WA. Oh ya Bapak Ibu saya cuti ya hari ini ya, atau via email. Nah, menggunakan HR Easily itu kita web-based system dan mobile app, karyawan dapat aju izin atau cuti melalui mobile app yang cukup mudah. Mungkin di slide selanjutnya ya saya akan demo sedikit gimana sih penampilannya. Kemudian fitur nomor 3 itu claims ya atau reimbursements. Mungkin ini sering banget ya digunakan oleh setiap perusahaan, utama mungkin tim sales yang sering banget keluar kantor, ketemu klien, lalu pakai duit sendiri mungkin untuk aju atau ajak makan siang contohnya. Atau mungkin Gojek atau Grab ya, mereka pakai duit sendiri dulu lalu aju claim. Nah, mungkin conventional way of applying claim itu masih menggunakan kertas, lalu butuh ACC ya dari finance department atau department lain. Nah, menggunakan HR Easily sendiri, semua hal claims atau reimbursements bisa diotomasi melalui mobile app atau web-based system kami. Nah, kemudian fitur yang terakhir atau nomor 4 ya, itu absensi. Nah, mungkin untuk ini saya cover di slide selanjutnya ya, karena ini lumayan menarik juga. Nah, gimana sih penampilan HR Easily sendiri? Ini sedikit teaser ya, yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu penampilan web app sistem kami. Jadi kita dapat juga diakses melalui desktop, PC, atau laptop ya. Yang penting apa? Nggak usah install melalui CD, cukup ada jaringan internet aja. Nanti kayak Facebook ya, tinggal login ke account masing-masing, di mana nanti bisa running payroll, atau aju cuti, dan lain-lainnya. Selain kita juga memudahkan atau otomasi hal payroll, kita juga dapat establish slip gaji ya, atau payslip. Nah, ini lumayan menarik juga ya, karena di Indonesia, especially untuk perusahaan yang di atas 20-30 karyawan, untuk print slip gaji setiap bulan satu-satu by the accounting head, atau mungkin dari Bapak Ibu yang jasa accountant, itu lumayan ribet ya. Karena kan slip gaji, misalnya ya 20 karyawan itu printnya 20 kali, harus dicek dan recheck, dan ada kemungkinan juga sering banget error atau kesalahan ya. Nah, menggunakan sistem kami, setelah kita running payroll sudah di-approve, karyawan dapat view payslip-nya atau slip gaji secara otomatis ya dari mobile app-nya, dan mereka misalnya, oh ya mau print untuk misalnya aju kartu kredit atau KTA bank, daripada ganggu HR atau accountant-nya, mereka bisa print langsung dari mobile app masing-masing. Gitu. Nah, yang mungkin saya ingin bahas sedikit lebih atau insist, mungkin karena kita juga di Indonesia, PPh 21 dan BPJS itu sering banget kita dengar ya, ada perubahan dan lain-lainnya. Jangan khawatir, sistem kami itu pasti comply dengan undang-undang masing-masing ya, dan setiap kali ada perubahan, secara otomatis itu terupdate di sistem kami. Nah, ini bahas mengenai izin ya, atau cuti. Gimana sih penampilannya atau feel-nya sih karyawan pengen aju cuti? Mungkin Bapak Ibu punya klien masih manual ya, aju cuti, atau mungkin di perusahaan sendiri juga, aju cuti masih minta izinnya lewat WA atau email. Menggunakan HR Easily sendiri, aju cuti lumayan mudah ya. Mungkin dari sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ya, ada karyawan yang aju cuti sakit atau medical leave. Nah, di sini pun mereka juga dapat select tanggalnya, misalnya ada contohnya 5 Maret 2019. Kemudian kita juga bisa attach atau cantum dokumen. Nah, misalnya butuh surat dokter di atas 2 hari cuti. Nah, itu juga bisa secara otomatis ya, tinggal di screenshot atau tinggal di foto. Kemudian untuk atasannya juga, mereka terima semacam notification ya. Oh ya, ada karyawan ABC ini aju cuti, apakah ingin di-approve, ACC, reject, atau cancel. Jadi kita juga ada layering of approval, yang pasti di semua perusahaan juga memiliki company policy untuk layering of approval ya. Nah, di sebelah kanan kita juga dapat customize jatah cuti sesuai dengan company policy Bapak Ibu punya klien ya. Jadi misalnya di klien Bapak Ibu ada cuti tahunan atau annual leave 14 atau 12 hari, dan semua jatah cuti ini dapat di-customize sesuai dengan company policy masing-masing. Walaupun sistem kami itu online atau cloud-based ya, kita tetap bisa tarik data, reports, karena kan sebagai manusia ya, atau orang Indonesia kita demen banget yang namanya Excel report. Nah, walaupun sistem kami online, kita tetap bisa tarik data, report semua Excel,
Reports-nya juga bermacam-macam, mungkin itu nanti saya akan bahas di saat demo ya sedikit ya. Nah, ini penampilan untuk claims ya, atau reimbursements. Mungkin yang saat ini masih konvensional, masih aju claims melalui isi formulir, lalu formulirnya diajukan ke atasan finance, accounting, dan lain-lainnya ya. Menggunakan HR Easy sendiri, proses untuk claims dapat diotomasi ya. Gimana sih caranya? Nih, penampilannya seperti Bapak Ibu lihat di screen-nya. Mungkin ini ada salah satu karyawan aju cuti meeting dengan Google. Menggunakan atau pakai duit sendiri dulu ya. $20 untuk misalnya transport atau lain-lainnya. Nah, di sini pun kita juga bisa cantum atau attachment ya. Oh ya, ini screenshot Gojek. Nah, tinggal di-attach. Lalu sebagai atasan kita juga dapat notifikasi ya. Oh ya, ini ada karyawan Sayed contohnya aju claim. Apakah ingin di-approve, reject, atau cancel. Nah, pembayaran claims gimana ya? Nah, pembayaran claims setelah di-approve, kita juga dapat integrate kembali dengan payroll process, ataupun kita juga bisa customize ya. Misalnya, contoh ya, pembayaran payroll setiap tanggal 30, dan settlements of claims itu setiap tanggal 15. Nah, itu pun juga kita bisa customize pembayaran claims sama payroll secara pisah. Nah, ini modul terakhir kita yang cukup menarik ya, especially di zaman sekarang yang mungkin absensi menggunakan mesin fingerprint atau biometrik sudah konvensional atau mungkin nggak bisa digunakan ya saat ini ya. Kenapa? Karena pada work from home atau walaupun ada mesin fingerprint kita tetap ke kantor tetapi takut ya, oh ya COVID mungkin nggak bisa atau bisa di-spread menggunakan mesin fingerprint. Nah, menggunakan mesin atau aplikasi kami, HR Easily, kita dapat otomasi yang namanya absensi ya. Gimana sih caranya? Nah, menggunakan facial recognition attendance, maksudnya karyawan dapat absensi menggunakan wajah sendiri, dan kita juga dapat capture GPS coordinates-nya ya. Oh ya, misalnya karyawan pada kerja dari rumah sekarang, sebagai atasan, saya ingin banget sih masih tracking productivity-nya, walaupun pada work from home ya. Nah, cocok banget sih menggunakan yang namanya absensi menggunakan wajah atau selfie. Nah, misalnya klien Bapak Ibu tetap aja ingin menggunakan namanya fingerprint ya, atau konvensional, kita tetap support. Jadi kita ada dua metode untuk absensi. Yang pertama yang selalu kita saran menggunakan mobile app, berdasarkan muka atau facial recognition, dan GPS coordinates-nya juga. Opsi kedua, kita juga support yang namanya biometric system atau fingerprint integration untuk hal absensi. Nah, biasa pertanyaannya ya, oh ya klien HR Easily biasa dari bidang apa ya? Kalau misalnya saya ada pengen approach klien kita, itu cocok untuk bidang apa? Karena itu namanya department HR pasti ada di semua industri ya. Karena itu kayaknya kita bidangnya itu lumayan diverse, mulai dari manufacturing sampai real estate, F&B, dan lain-lainnya. Dan untuk klien-klien kami yang sudah menggunakan kami ya di Indonesia, ini hanya beberapa. Mungkin yang paling terkenal di sini ada online pajak ya untuk Bapak Ibu, karena ada banyak dari accounting firm ya atau jasa akuntansi. Online pajak sendiri sekitar 200 atau 300 karyawan, mereka juga dapat menggunakan HR Easily untuk hal payroll, cuti atau izin, dan lain-lainnya. Dan kita juga ada beberapa klien dari sekolah, maupun dari retail, e-commerce, dan SME pun. Gitu. Mungkin sampai sini ini mengenai HR Easily. Saya balik dulu ke demo sistemnya ya. Jadi penampilan HR Easily atau running payroll dari HR Easily itu seperti apa sih? Kemudian saya juga cover sedikit ya mengenai integrasi ke Xero-nya, caranya gimana. Nah, yang sekarang Bapak Ibu lihat di screen masing-masing, itu penampilan yang namanya web-based system kami ya, yang melalui desktop, laptop, atau PC. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk penampilan atau login ke account HR Easily masing-masing, kita dapat customize namanya domain name ya. Mungkin ini sangat unik, nanti bisa di-customize sesuai dengan nama kliennya. Ya. Ya, I'm still seeing your PowerPoint. Ya, saya masih lihat your PowerPoint. Oh, sorry. Saya mungkin lupa.
Oke, thank you Pak Ari. Sekarang udah kelihatan ya? Ya, sip. Sorry, saya ulang lagi ya sedikit. Ya, ini penampilan sistem kami web-based, di mana cukup menggunakan internet atau jaringan internet, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan akses HR Easily account masing-masing ya, untuk partner maupun untuk klien Bapak Ibu. Dan di sini kita dapat customize domain name-nya, misalnya, oh ya Bapak Ibu tolong login dari website tertentu untuk login ke HR Easily account-nya. Nah, penampilan gimana sih? Semudah apa sih menggunakan atau running payroll ya, yang dari sistem HR Easily sendiri? Mungkin saya demo sedikit. Mungkin ini pembayaran gaji pada bulan ini ya, September. Sebentar ya, saya refresh dulu. Oke, jadi saat Bapak Ibu atau jasa accountant ya ingin running payroll untuk klien Bapak Ibu, penampilannya juga cukup mudah ya. Mungkin conventional way of running payroll masih menggunakan namanya Excel ya. Nah, karena itu sistem kami juga dibuat berdasarkan Excel logic ya. Jadi kalau dilihat ini semacam online Google Sheet di mana Bapak Ibu bisa editing secara bulk dan review gaji-gaji komponennya secara lumayan mudah ya. Jadi di sini mungkin ada gaji pokok atau basic salary, kemudian ini tunjangan-tunjangannya. Dan di sini pun Bapak Ibu bisa lihat ya di screen-nya kita dapat otomasi atau hitungan PPh 21, BPJS TK dan lain-lainnya, kesehatan semua secara otomatis terhitung. Dan di sini kalau misalnya Bapak Ibu merasa walaupun PPh 21-nya dan BPJS sudah sesuai dengan aturan Indonesia ya perhitungannya, tetapi mungkin klien Bapak Ibu ada cara manual untuk input BPJS, tetap aja bisa diedit atau di override ya secara bulk atau one by one, itu juga tetap bisa. Dan untuk penampilan slip gaji ya seperti apa sih? Jadi walaupun saat ini payroll-nya masih di draft, tetap aja Bapak Ibu bisa view yang namanya slip gaji ya. Nah, ini slip gaji secara otomatis terkirim ketika payroll-nya sudah di-approve. Penampilannya juga cukup mudah dibaca. Di sini Bapak Ibu dapat customize company logonya. Lalu di sini nama PT-nya. Dan di sini biasanya breakdown payroll-nya ya pada bulan tersebut. Ini cukup juga structured ya. Yang sebelah kiri itu earnings. Kemudian sebelah kanannya itu potongan atau deduction. Nah di sini mungkin kita juga dapat otomasi yang namanya cash bond ya. Misalnya karyawan pinjam duit 5 anggap aja 10 juta, kemudian 2 bulan dicicil. Nah, itu juga kita dapat automate secara sistem ya. Kemudian BPJS pun biasanya itu di breakdown antara employees atau employer ya. Jadi potongan BPJS itu biasanya di atas sini dari sisi karyawan. Kemudian untuk contribution dari perusahaannya di bawah sini. Dan di sini kita dapat langsung total net pay-nya. Nah, gimana sih cara running payroll? Ya, ginilah. Jadi cukup mudah, bisa dicek dan recheck dulu. Kemudian secara everything is okay. Jika Bapak Ibu ingin automate ya, oh ya saya pengen datanya langsung disinkronize dengan leave applications, kemudian claims, dan sama data absensi. Nah, jadi by one click of a button, Bapak Ibu juga dapat synchronize dengan semua modul-modul tersebut. Kemudian kita juga ada namanya layering of approval ya, untuk namanya payroll. Mungkin di perusahaan Bapak Ibu, finance executive yang running payroll, kemudian accountant-nya yang last approval. Nah, kita juga dapat namanya layering of approval untuk hal payroll juga. Nah, setelah payroll sudah di-approve, kemudian yang paling kita sering gunakan itu atau ingin ya, kirim data payroll itu ke namanya software accounting ya. Mungkin ini Xero. Dari sini cukup by one click of a button, Bapak Ibu dapat mengirim data payroll ke Xero atau accounting software ya. Semudah apa sih? Yang pertama kita yang namanya harus mapping Xero accounts ya. Ini maksudnya apa? Jadi dari sistem HR Easy sendiri mungkin ada tunjangan beda-beda ya. Mungkin ini namanya BPJS, kemudian ada tunjangan PPh 21, kemudian ada tunjangan basic salary,
bonus commission, dan lain-lainnya. Hal pertama yang kita harus lakukan itu namanya mapping of zero accounts ya. Ini maksudnya apa? Jadi misalnya, oh ya total BPJS TK ini masuknya kepada namanya employee. Accounts receivable tinggal di-select aja. Ini dari mana sih dapatnya? Ini dari accounting software-nya ya, yaitu itu langsung dari zero. Dapat chart of accounts, kita dapat langsung mapping sesuai dengan tunjangan tersebut. Ini one step procedure, jadi awal jika Bapak register untuk account HR Easly dan Zero, ini cukup one step procedure atau one time setup. Kemudian setelah sudah di mapping, tinggal di save saja. Dan data payroll secara otomatis setiap bulannya ya akan dikirim ke Zero tanpa ada human interference ya. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu sudah lihat, salary payment untuk 1 Agustus sudah dikirim ke Zero. Kita juga bisa tracking statusnya. Send, total salary disperse-nya itu 40 juta, dan lain-lainnya. Kemudian Bapak Ibu bisa revert back to Zero untuk cek dulu apakah bisa benar, tinggal di-approve untuk payment. Seperti itu. Kemudian untuk hal lain, selain payroll, untuk cuti, dan lain-lainnya, penampilannya atau setup-nya juga cukup mudah. Mungkin ini saya sedikit aja karena waktunya juga cukup brief ya. Di sini untuk cuti, dari sisi admin ya, kita bisa setup jatah-jatah cuti sesuai dengan aturan perusahaan Bapak Ibu. Dari mana setupnya, disinilah kita dapat customize semua jatah cuti. Mungkin sini Bapak Ibu bisa lihat cuti tahunan, kemudian cuti sakit, dan lain-lainnya. Gitu. Selain itu, kita juga dapat yang namanya allocate untuk GPS coordinates ya. Karena untuk absensi kita harus tentukan, oh ya karyawan itu bisa time in atau time out dari mana aja sih, GPS coordinates-nya dari mana. Nah biasanya dari sisi admin point of view, kita dapat melakukan yang namanya daftaran ya. Oh ya HQ office kantor kami di Tamrin, Jakarta Pusat, contoh. Coordinates-nya ini juga sesuai Google, dan kita bisa tentukan, oh ya karyawan bisa time in sekitar 100 meter, sekitar alamat atau GPS coordinates tersebut. Nah, ini semua juga kita dapat melakukan namanya customize ya. Kita bisa setup multiple cabang, di manalah karyawan-karyawan bisa time in sekitar 6 lokasi tersebut. Gitu. Nah, misalnya pertanyaannya cukup yang paling common ya. Oh ya Pak, ini namanya software, itu namanya kita pasti butuh namanya bantuan atau support. Gimana sih kalau misalnya ada pertanyaan atau hal teknis atau kendala? Kita namanya ada live chat support ya. Dan live chat support ini cukup reaktif atau proaktif ya. Jadi ini bukan dengan bot, kita benar-benar ada tim khusus yang namanya CS ya, atau Client Success. Dan kita support beberapa bahasa ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari Indonesia tinggal diketik aja bisa bantu running payroll. Nah, secara 2 menit atau di bawah 2 menit pasti ada tim kami yang akan menjawab atau bantu Bapak Ibu via live chat. Gitu. Dan untuk Bapak Ibu yang dari accounting firm ya atau partnership, kita juga ada partnership program. Saya mungkin kembali sedikit ya. Partnership programnya seperti apa? Nah, mungkin Bapak Ibu karena dari accounting firm ya, pasti memiliki klien-klien yang mungkin outsource hal bookkeeping, accounting, ataupun juga payroll. Nah, cara gimana sih kerjasama oleh atau dengan HR Easly? Caranya cukup mudah. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan HR Easly kepada klien Bapak Ibu ya. Mungkin ini di sini di sebelah kanan itu klien Bapak Ibu. Cukup ditawarkan untuk menggunakan HR Easly ya untuk running payroll, kemudian untuk slip gaji, otomasi cuti, dan lain-lainnya, ataupun juga absensi ya. Dan kita atau HR Easly hanya ada dealing directly dengan perusahaan Bapak Ibu ya, tidak ada dealing sama sekali dengan klien Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri sini ini accounting firm atau jasa accountant Bapak Ibu, di mana masalah billing, kemudian invoicing, dan lain-lainnya kita directly dealing dengan Bapak Ibu, dan tidak ada dealing sama sekali dengan klien Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu dapat customize paket-paketnya sesuai dengan yang namanya value proposition ya dengan klien Bapak Ibu langsung. Kemudian kita juga ada namanya advisor premium programnya. Apa sih ini? Karena sebagai partner atau advisor HR Easly kami,
Yang paling hal penting ya, kita juga namanya ada profit sharing atau yang kita bagi sebagai insentif sebagai partner ya. Nah, di sini kita mulai insentif kami dari 20% yang cukup menarik ya, especially di pasar Indonesia lumayan oke. Kemudian yang paling tinggi itu 35%, itu paling tertinggi di kelasnya ya. Jadi di Indonesia mungkin ada HR software lain. Yang paling pertama kita itu paling tinggi ya in terms of bagi insentif atau profit sharing. Selain insentif yang namanya komisi atau profit sharing, Bapak Ibu juga ada hak untuk dapat benefits lain ya. Yang mungkin di sini kita ada cross marketing opportunities. Apa sih ini? Biasa kita juga sering banget ada webinar di mana kita feature partner-partner ya. Ini namanya juga branding, dan kita sering banget juga namanya email blast ya. Kita fitur perusahaan jasa accounting Bapak Ibu ke client base kami. Gitu. Nah, lalu langkah berikutnya apa ya untuk misalnya sign up sebagai partner? Saat ini kita ada program partnership ya dengan diskon khusus. Yang pertama, Bapak Ibu bisa scan langsung aja QR code yang dilihat di screen Bapak Ibu untuk sign up sebagai partner HR Easly ya. Dan untuk hari ini aja kita sebetulnya tidak ada yang namanya free trial ya, tetapi khusus untuk webinar acara ini kita memberikan 10 hari eksklusif free trial dan juga ada 30% diskon untuk sign up per hari ini ya, 3 September. Gimana cara sign up-nya? Bapak Ibu cukup scan QR code yang dilihat di screen-nya, atau misalnya ini memang ribet untuk scan QR code, Bapak Ibu dapat akses website kami langsung, hreasily.com. Nanti ada tombol Become a Partner ya, di atas sebelah kanan, tinggal diklik aja, diisi formulir tersebut, lalu nanti tim kami atau dari saya sendiri akan kontak Bapak langsung untuk membantu mendapatkan free trial dan juga 30% diskon. Seperti itu. Untuk saya cukup itu aja ya. Mungkin saya buka sesinya untuk FNQ. Sebentar ya, saya balik dulu ke screen kami. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai HR Easly atau Zero. Bisa di chat langsung Q&A. Iya, terima kasih Pak Fis, terima kasih Azrina, dan Bapak Ibu silakan. Kami akan ada di sini kira-kira sampai pukul 3.15. Ya, let's give until 3:15, Pak Fis. Sure. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan selain HR Easly, mungkin kembali ke Zero ya. Boleh juga, silakan di feel free aja, di chat aja langsung. Nanti ada Pak Ari juga bisa langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin saya tanya deh Pak Fis biar rame. Boleh Pak, silakan. Ya, tadi sudah ditunjukkan demonya tentang Zero ke HRSily, dari HRSily mapping ke chart of account-nya Zero. Dan nanti di Zero-nya jadi seperti apa? Mbak Fes ada contohnya nggak kira-kira? Good point Pak. Jadi mungkin saya kembali lagi ya. Boleh di-share screen-nya. Oke, mungkin ini saya demo sedikit ya. Ini menggunakan Zero account demo saya. Biasanya sih jatuhnya sebagai bills to pay sih Pak. Jadi apa yang dimaksud oleh bills to pay? Ya.
Oke, biasa dari sisi HR Easily sendiri ada 2 export type ya. Pertama itu bills to pay. Yang dimaksud oleh bills to pay, mohon maaf saya juga ada kendala login ke Zero account. Jadi jatuhnya sebagai bills to pay di HR Easily ya. Tadi mungkin Pak Ari menjelaskan ada yang namanya account receivable sama accounts payable ya. Ya, payable. Kalau kita ngomong accounts payable kayaknya itu ada invoices to pay ya atau bills to pay. Nanti salah satu journal entry-nya atau masih di bills to pay itu nanti ada HR Easily, di mana ada notification itu jatuhnya sebagai salary payment. Statusnya masih draft ya, jadi Bapak Ibu ketika merasa takut ya, oh ya, apakah kalau saya kirim ke Zero itu langsung jatuhnya sebagai account payable approved? Tidak, ini maksudnya masih di draft ya. Jadi Bapak Ibu dapat review sekali lagi. Jika memang ada perubahan di jumlahnya juga bisa diedit secara manual. Itu salah satu option ya. Jatuhnya sebagai accounts payable atau bills to pay. Yang opsi kedua, kita juga dapat export type sebagai manual journal. Nah, ini maksudnya apa ya? Nah, dari sini kita bisa langsung debit dari chart of account Zero ya. Jadi dari sini ini kita dapat misalnya contoh BPJS TK. Oh ya, kita debit langsung, let's go with employee tax payable, kemudian kredit langsung ke sales tax. Jadi by this you can see kita dapat automate one time fix ya. Jadi as a manual journal entry, kita dapat one time setup debit dan kredit dari chart of account Zero, kemudian di save. Mohon maaf saya nggak bisa demo karena benar-benar kayaknya email saya atau password saya lupa. But it's a pretty much very generic process dan cukup mudah dan bisa di-review sekali lagi di account Zero masing-masing sih Pak. Yep. Jadi ini jatuhnya nanti ke draft ya, draft bill ya. Ya betul. Oke. Ya mungkin menambahkan sedikit dari yang Pak Faiz sampaikan, fitur draft bill itu sendiri di Zero buat Bapak Ibu sekalian itu memungkinkan Bapak Ibu untuk review dan lebih, misalnya ada double entry katakanlah, bukan double entry maksudnya ada double ada yang secara tidak sengaja dimasukkan 2 kali itu masih bisa di-delete. Tapi kalau sudah masuk yang approve atau waiting payment, nah itu udah nggak bisa, harus di void. Kemudian tadi Pak Faiz menyebutkan tentang yang manual journal, berarti itu double entry-nya sudah dilakukan di sisi HR Easily ya, karena debit kreditnya sudah dimasukkan situ kan. Betul Pak. Oke, nice. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu Tri untuk Pak Bafesh, yang mungkin menjawab langsung ya. Berapa biaya perlangganan HR Easily per headcount untuk full fitur? Apakah ada minimum headcount untuk implementasinya? Pertanyaan kedua, apa kelebihan HR Easily dibandingkan dengan gajian atau hadir? Oke, terima kasih Bapak Ibu Tri atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan pertama ya, berapa biaya perlangganan HR Easily per headcount? Mungkin dari sini saya udah bisa lihat bahwa mungkin Bapak atau Ibu Tri sudah familiar ya yang namanya HR system di Indonesia ya. Jadi memang kita billingnya per headcount, per bulannya, dan biaya perlangganannya cukup mulai dari Rp15.000 per karyawan per bulan ya. Jadi cukup murah ya. Dan untuk minimum headcount-nya hanya 2 karyawan sudah bisa menggunakan HR Easily. Jadi cukup dengan 30.000 per bulannya, Bapak Ibu sudah dapat menggunakan HR Easily ya. Kenapa 30.000? Jadi 15.000 per karyawan. Jadi kali 2 itu 30.000. Dan udah bisa dapat menggunakan HR Easily ya. Apa kelebihan HR Easily dibandingkan dengan gajian atau hadir? Oke, good question. Jadi sepertinya Bapak Ibu udah familiar ya dengan gajian. Yang pertama mungkin dengan Zero ya. Jika memang Bapak Ibu ingin subscribe untuk Zero, di Indonesia atau di pasar Indonesia, HR system yang bisa integrate kepada Zero ya, atau kirim payroll data secara one click of a button, sampai saat ini baru HR Easily ya. So, I think it's a good fit jika memang Bapak Ibu sudah menggunakan Zero. Your best fit of HR application itu pastinya HR Easily. Bapak Ibu tetap aja bisa menggunakan gajian atau hadir, tetapi nanti proses payroll-nya masih import-exportnya manual ya. Jadi
dari gajian nanti harus ekspor data payroll-nya, kemudian harus diimport kembali ke Xero-nya one by one ya, atau Excel, di copy paste, dan lain-lainnya. Kemudian nomor 2-nya, kita perusahaan internasional ya, HR Easily. Kenapa itu penting? Karena mungkin Bapak Ibu punya klien ada juga, kebanyakan di Indonesia itu yang namanya foreign based entities ya, atau yang memiliki cabang di luar Indonesia. Nah, karena HR Easily sendiri perusahaan asal Singapura dan sudah localized di 8 negara so far di Asia Tenggara, kita dapat digunakan di beberapa negara ibu. Contohnya, misalnya Bapak Ibu memiliki klien yang ada presence di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Nah, kalau menggunakan gajian atau hadir, bisa aja sih, saya tidak bisa, nggak bilang nggak bisa. Tetapi masalah localization-nya di Singapura atau Malaysia itu tidak bisa ya. Tetapi menggunakan HR Easily, kita karena sudah localized di Singapura dan Malaysia, kita sudah dapat digunakan di 3 negara ini secara garansi ya, bahwa kita sudah localized dan sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan negara masing-masing. Gitu. Itu I think this is the most 2 main benefits. Ada sih benefit-benefit lain, itu mungkin saya bisa diskusi dengan Bapak Ibu Tri one-on-one ya. Mungkin ada banyak breakdown-nya. Mungkin kalau Bapak Tri nanti tertarik, akan saya kontak setelah sesi ini untuk menjawab pertanyaan comparison ya dengan HRIS lain di pasar Indonesia. Semoga ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu Tri ya. Kalau misalnya dari peserta lain juga ada pertanyaan, please feel free to chat aja untuk HR Easily maupun untuk Xero ya. Sementara masih ada 2 menit lagi sebelum sesi ini berakhir. Ya, terima kasih Babes. Ya, terima kasih Tri untuk pertanyaannya. Apakah yang lain ada yang ingin menanyakan? Kita masih tunggu sampai 4:04, jam 4.15 ya. Jam 3.15, maaf. Saya lihat jam Singapura. Kayaknya pada malu-malu Pak hari ini. Malu-malu ya. Iya. Biasanya rame sih. Biasanya rame ya. Oh ya Pak, mengenai Xero on Air itu open for public ya, jadi kita bisa sign up ya? Bisa sign up. Oh ya, Babes dan tim ada yang join HR Easily di acara Happy Hour kita nggak ya, Ivan? Iya, kita ada sih Pak. Nanti HR Easily akan di-feature semacam video ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang ingin melihat sih HR Easily gimana work together dengan Xero, nanti dapat di-view di acara Xero on Air. Iya, mungkin saya sampaikan di chat aja tentang Xero on Air, bila Bapak Ibu pengen lihat. Boleh, kayaknya bisa Asia Learning Week, Xero on Air dan Asia Learning Week. Kalau nggak salah, Happy Hour itu di Asia Learning Week. Jadi, saya share di chat aja terlebih dahulu. Ini adalah link untuk mendaftarkan ke Asia Learning Week dari bagian dari Xero on Air, di mana di dalamnya nanti akan ada Happy Hour. Oh ya, salah satu pesertanya adalah HR Easily. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana integrasi antara HR Easily dan nggak hanya HR Easily, nggak hanya payroll apps saja, tapi juga misalnya Bapak Ibu memerlukan untuk accounting practice ataupun untuk digitalization, misalnya untuk inventory, nah itu bisa dilihat di situ juga. Siap Pak. Ini acaranya berbayar Pak atau gratis Pak? Good question. Acaranya gratis. Wow, oke. That's good. Dan nggak hanya belajar tentang app, tapi juga belajar tentang feature-feature Xero, seperti misalnya, nah saya lihat ya. Nanti saya akan present lagi tentang Introduction to Xero untuk accounting firm.
Kemudian juga ada mungkin sesi yang cukup menarik ini dibawakan oleh kolega saya dari untuk Malaysia, Function. Judulnya adalah mengapa Anda tidak perlu berkompetisi dari sisi harga. Or in English, why you should not be competing on price. I think that's going to be a very interesting session for accounting firms. Dan juga sesi yang lain seperti misalnya bagaimana meyakinkan klien Anda untuk beralih ke cloud. Nah, ini dibawakan oleh kolega saya Alex Eng. Itu bisa dihadiri juga. Kemudian juga ini mungkin yang familiar atau mungkin yang populer di situasi seperti ini adalah bagaimana memanage cash flow. Semua SME pasti pengen cepat-cepat punya cash flow ya, apalagi di situasi seperti ini. Bagaimana memanage cash flow dan bisa mendapatkan pembayaran lebih cepat dengan menggunakan Zero. Itu nanti disampaikan oleh kolega saya Esther Lee. Ya, tapi nanti di link ini semua Bapak Ibu bisa browse sesi-sesinya apa aja. Sorry, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Fes muncul. Ya, ini kayaknya untuk Pak Ari sih. Sorry, tadi saya sudah jawab. Sorry, ini open. Tolong di-share promo code yang tadi disampaikan, Pak. Oke, baik, Tri, kalau itu nanti saya akan kontak Tri personally. Apakah ada bantuan Trimati untuk implementasi Zero? Oke, nanti untuk implementasi Zero itu bila nanti Pak Tri atau kalau Tri sudah menjadi partner Zero, ya kita akan ada semacam support dari tim support dari Zero. Namun untuk implementasinya sendiri nanti kita secara berkala pertama akan ada program-program training. Jadi Pak Tri bisa melihat, oh ini loh implementasi untuk implementasi Zero untuk klien maupun untuk practice. Dan ketiga, sebelumnya saya sudah pernah pakai sendiri. Apa alasan utama? Sorry, saya sebelumnya saya pakai maaf saya nggak familiar dengan softwarenya. Sendit kalau nggak salah. Apa alasan utama untuk pindah ke Zero? Pada ini saya sendiri kurang familiar dengan Zenit. Asrina atau Bafes pernah dengar tentang Zenit? Ya, I think Zenit itu beda ya kalau nggak salah ya Pak atau Ibu Tri, karena Zenit setahu saya itu untuk transfer money overseas ya. Mereka bukan jatuhnya sebagai accounting software sih. Mereka jatuhnya sebagai money remittance atau pengiriman uang abroad ya dibanding accounting. So in terms of features kayaknya Zero itu I think it's respectfully different feel altogether sih Pak Ari atau Pak Tri ya, Zenit sama Zero. So. Ya, oke. Ini saya boleh lihat website-nya. Terima kasih, Mbak Fis. Jadi Zenit itu sepertinya lebih kepada payment gateway, jadi semacam kayak PayPal dan Stripe gitu ya? Ya, betul. Oke. Jadi ini berbeda field, Tri. Jadi kalau Zero itu fully cloud accounting. Kalau Zenit itu untuk payment gateway. Ya, aslinya ada yang mau ditambahkan? Oke. Ya, baik, ini sudah jam 3.20 waktu Indonesia Barat. So, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Juga terima kasih buat Asrina dan Bafes untuk presentasinya yang sangat interaktif dan informatif juga. So kita berharap nanti di kedepannya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ide untuk bagaimana sih mengoptimalkan praktis dari accounting dan juga payroll untuk menghemat waktu, sehingga untuk proses pengerjaannya sendiri itu nggak harus menghabiskan waktu berjam-jam, tapi dengan memanfaatkan cloud teknologi bersama Zero dan HR Easily, Bapak dan Ibu bisa mengefisienkan kerja dan mendapatkan waktu kembali, baik itu misalnya untuk serve more clients ataupun use your time to do whatever you want to do with your time. Oke, so sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga looking forward to having you in our Zero on Air ataupun Zero Asia Learning Week.
karena di situ akan lebih banyak lagi yang akan kami jabarkan, dan semoga kami bisa bantu nanti ke depannya Bapak dan ataupun Ibu menjadi baik itu Zero partner maupun dari sisi Pathways HR Easily partner. Oke, selamat sore, stay safe, stay healthy, ya, dan looking forward to seeing you in other events, ya. Selamat siang, selamat sore. Sampai ketemu lagi, bye bye.